Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofrianto, calon guru penggerak angkatan 10 yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses ciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Tiga restitusi yang mana di sini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini ada beberapa suatu pernyataan yang harus kita ikuti. Yang pertama, pernyataan yang mana menyatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pertanyaan atau pernyataan yang harus ada pada tahapan ini adalah: yang pertama, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, ada juga beberapa pertanyaan atau pernyataan yang harus ada. Yang pertama adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita lihat dari tahap menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah proses yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang melakukan kegagalan atau kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar, akan tetapi terbentur dengan keadaan. Validasi tindakan yang salah. Dalam memvalidasi tindakan yang salah, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah memahami alasannya berbuat sesuatu. Kemudian tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan atau yang dia yakini. Dalam suatu kasus, pada suatu hari saya sebagai wali kelas menerima laporan dari guru lain bahwa beliau merasa terganggu saat melakukan proses pembelajaran di kelas, dikarenakan ada anak yang memutar musik yang volumenya yang terlalu tinggi pada proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan diketahui anak yang memutar musik tersebut adalah Zizan. Maka dengan itu saya memanggil anak yang bersangkutan. Ikut tahapan segitiga restitusi yang saya praktekkan kepada anak yang mempunyai kasus di atas yang bernama Zizan. Zizan, tahu kenapa Pak Zizan Bapak panggil? Tidak tahu, Pak. Bapak mendapat laporan dari Ibu Setri
yang merasa beliau terganggu karena kelas Zizan memutar musik dengan volume yang tinggi, dan beliau tahu Zizan yang sedang memutar. Ya Pak. Nah, kira-kira Zizan tahu tidak sebenarnya musik yang diputar Zizan itu terdengar keras dan mengganggu pembelajaran sampai keluar kelas? Tahu Pak. Menurut Zizan, kalau misalnya Zizan sedang belajar, kemudian ada teman lain yang memutar musik keras-keras, Zizan terganggu tidak? Iya Pak, saya merasa terganggu. Dan saya lakukan kemarin mengganggu orang lain Pak. Setiap orang pasti punya kesalahan. Itu manusiawi Zizan. Bapak juga pasti pernah membuat kesalahan. Tapi Bapak ingin Zizan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik Pak. Zizan pasti punya alasan mengapa Zizan memutar musik dengan keras. Ya Pak, karena sedang memutar musik, maka saya memutar musik dengan keras Pak, agar tidak sepi. Yang dilakukan Zizan boleh-boleh saja, akan tetapi juga harus tahu untuk menghormati teman yang lain agar merasa tidak terganggu. Boleh memutar musik saat istirahat yang panjang, misalnya pada istirahat kedua, itu pun dengan volume yang secukupnya saja. Bapak tahu Zizan suka musik, karena itu adalah salah satu hobi Zizan. Tapi pernah ingat tidak bahwa kita pernah membuat keyakinan keras? Ingat Pak. Ya, salah satunya adalah kita harus menghormati teman sekelas yang lainnya juga kan? Ya Pak. Nah, yang dilakukan Zizan tadi menyimpang dari keyakinan kelas tidak? Iya Pak, yang saya lakukan menyimpang dari keyakinan kelas. Zizan bersedia tidak untuk tidak mengulangi hal yang sama dan memperbaiki hubungan dengan teman-teman atau guru yang merasa terganggu? Bersedia Pak. Nah, apa yang seharusnya Zizan lakukan? Saya harus meminta maaf secara langsung Pak dengan Ibu Setri dan teman-temannya merasa terganggu. Bagus, Zizan anak yang baik dan bertanggung jawab. Kalau begitu, silakan nanti apabila istirahat Zizan bisa melakukannya kan? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf Pak. Itulah praktek proses segitiga restitusi yang saya lakukan kepada kasus anak yang bernama Zizan. Mungkin itu yang bisa dapat saya paparkan terkait dengan demonstrasi kontekstual dengan materi budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.